Melalui akun media sosialnya @ave.mediaku pada Selasa 14 Oktober, owner jasa wedding tersebut mengaku bahwa sampai saat ini Tarman dan Sheila belum membayar jasanya. Ia juga menyebut bahwa Mbak Tarman dan sang istri sudah ingkar dan tak juga membayar jasa wedding di media Ave Media. Disampaikan oleh Ave Media, mereka tak ikut campur soal urusan cek 3 miliar rupiah yang sampai sekarang belum juga cair. Ave Media hanya ingin tim dokumentasinya diselesaikan pembayarannya. Diketahui perkara mahar 3 miliar rupiah dari Tarman yang diberikan untuk menikahi Sheila Arika di Pacitan, Jawa Timur menemui babak baru. Polres Pacitan sendiri menerima aduan cek 3 miliar rupiah yang diduga mahar palsu yang telah diberikan Tarman pada sang gadis. Lewat laporan ini nantinya kepolisian akan menindaklanjuti kasus aduan tersebut dan mengklarifikasi sejumlah saksi. Halo semuanya, saya owner dari Ave Media. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Mas, sudah dibayar apa belum? Mas, udah dilunasi apa belum? Jadi saya sendiri dijanjikan oleh pihaknya Site untuk pembayaran bakal dilunasi di hari Senin. Dan sekarang itu udah hari Selasa, berarti udah meleset ya guys ya. Menyikapi kabar yang beredar di luar sana, ceknya cair atau belum itu bukan urusan saya ya guys ya. Karena saya selaku dokumentasi hanya bertugas saat dimintai jasanya pada hari itu. Namun sampai sekarang nggak ada keterangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Harus minta maaf, karena sebaik apapun niatmu bahwa itu misalnya terindikasi ada penipuan, kalau yang ditipu merasa bahagia biarkan gitu. Kalau ini saya sepakat dan sangat setuju dan sangat mendukung pada masnya yang ngasih nasihat secara langsung, secara lesan kepada Mas Kandang Pacitan. Ini nasihat tua, nasihat wong tua, luar biasa. Ngademke suasana Pacitan dan ngademke suasana di publik. Itu sangat luar biasa. Jadi Mas Kandang Pacitan, pada umumnya kita berpikir secara netral saja, bahwa itu kalau bukan ranah kita dan yang merasa dibohongi atau korban itu merasa baik-baik saja, nggak perlulah jenengan ikut-ikut campur dalam ranah keluarga seseorang ya, apalagi di publik seperti itu ya. Terima kasih, semoga cepat selesai, amin. Cek senilai 3 miliar rupiah milik Mbah Tarman tersebut keluaran 10 Oktober 2025 dan memiliki nomor seri CA8680652 yang mana tertulis dalam cek bahwa bank swasta yang terlibat adalah bank swasta KCP Jalan Darmo dan merujuk pada bank swasta di Surabaya, Jawa Timur. Namun jika ditelusuri, kantor cabang pembantu atau KCP Jalan Darmo tidak ada. Bank swasta yang ada di Jalan Darmo, Jawa Timur adalah kantor cabang utama atau KCU dan beralamat di Jalan Raya Darmo, nomor 5, Keputaran Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Sementara KCP Darmo dari bank swasta tersebut adalah KCP Darmo Indah Timur yang beralamat di Jalan Raya Satelit Indah Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Saat redaksi mencoba mengonfirmasi pada pihak bank swasta, call center bank tersebut juga mengatakan bahwa cabang bank di Jalan Darmo adalah KCU dan bukan KCP. Ini sudah terklarifikasi belum tentang cek Mbah Tarman ya, 3M-nya itu. Bahwa tertera di situ alamatnya tidak ada ya. Intinya seperti itulah. Diduga ceknya Mbah Tarman ini palsu lah gitu ya. Ini ada Tribun News yang memberitakan seperti itu. Ya, diduga palsu. Pertanyaan saya gini Bolo, masalah cek palsu ini yo, ini bisa dipidanakan atau tidak di kasusnya Mbah Tarman yang untuk mahar itu loh ya. Ini dalam konteks mahar 3M berupa cek itu diduga palsu, itu bisa dipidanakan apa tidak Bolo gitu loh. Ini karena ada dua sudut pandang di mata hukum lah bahasanya ya. Saya sendiri nggak tahu, cuma katanya yang mau tahu hukum kan gitu loh. Ada pihak yang ini bisa dipidanakan, ada juga pihak yang mengatakan tidak bisa karena ini konteksnya bukan jual beli atau apa gitu loh. Bolo, coba sampean Bolo apa? Komen-komen yang tahu atau gimana, netizen yang budiman ya, coba biasanya netizen ini maha tahu tentang semuanya ya, coba komen-komen Bolo ya. Oke, semoga masa ini cepat selesai dan jadi pembelajaran hikmah untuk kita semua ya Bolo, untuk lebih hati-hati. Oke.
Salam perseduluran bro. Cek senilai 3 miliar rupiah milik Mbah Tarman tersebut keluaran 10 Oktober 2025 dan memiliki nomor seri CA8680652 yang mana tertulis dalam cek bahwa bank swasta yang terlibat adalah bank swasta KCP Jalan Darmo dan merujuk pada bank swasta di Surabaya, Jawa Timur. Namun jika ditelusuri, kantor cabang pembantu atau KCP Jalan Darmo tidak ada. Bank swasta yang ada di Jalan Darmo, Jawa Timur adalah kantor cabang utama atau KCU dan beralamat di Jalan Raya Darmo, nomor 5, Keputaran Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Sementara KCP Darmo dari bank swasta tersebut adalah KCP Darmo Indah Timur yang beralamat di Jalan Raya Satelit Indah Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Saat redaksi mencoba mengonfirmasi pada pihak bank swasta, call center bank tersebut juga mengatakan bahwa cabang bank di Jalan Darmo adalah KCU dan bukan KCP. Guys, kita lanjut lagi ya dalam kasusnya Pak Tarman ya, yang memberikan cek seharga 3 miliar kepada Sheila ya. Nah ini kita lihat seperti apa ya Pak Tarman ya. Katanya benar kok ceknya ada 3M dan katanya tidak kabur lagi bulan madu katanya. Asik. Siapa bilang cek itu palsu? Cek itu asli. Bagi Pak Tarman, angka 3 miliar itu terlalu kecil. Satu samurainya saja harganya 20 triliun 30 miliar loh. Wow. Nggak percaya? Ini ada loh, perhatikan ini. Jadi pada tahun 2016, Pak Tarman pernah mau menjual samurainya seharga 20 triliun 30 miliar. Wow. Kemudian dia menghubungi nih seseorang. Dia bilang ke orang itu, tolong bantu saya untuk proses ini. Nanti kita bagi hasil. Jatah kamu 30 miliar. Dia berhasil nih meyakinkan orang tadi. Sampai orang itu keluar uang sebanyak 240 juta untuk warawiri, untuk mengurus sana sini. Dan Pak Tarman ini pinter. Dia membuat dokumen-dokumen. Ada kopnya, ada tanda tangannya dari bank-bank tertentu. Tapi ya memang kadang-kadang orang nggak sabar. Pak Tarman nyuruh sabar dulu. 20 triliun ini nggak sedikit. Orang itu malah lapor polisi. Kemudian disidangkanlah Pak Tarman di Pengadilan Negeri Wonogiri pada tahun 2022. Ternyata hakim juga kacau. Memvonis Pak Tarman menyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Terus Pak Tarman juga dijatuhi hukuman pidana 2 tahun. Ini nggak bener ini ya. Polisi nggak bener, jaksa nggak bener, hakim juga nggak bener. Yang bener cuma Pak Tarman. Gimana, setuju nggak? Waduh. Polisi akan memanggil pasangan pengantin kakek berusia 74 Nah ya, terbaru polisi akan memanggil Pak Tarman dan Sheila guys. tahun dan wanita berusia 24 tahun untuk dimintai keterangan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan. Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari laporan 2 warga Pacitan yang menduga bahwa cek senilai 3 miliar tersebut adalah palsu. Polres Pacitan berencana memanggil sejumlah pihak. Polisi menyebut sejumlah pihak yang akan dipanggil terdiri dari mempelai wanita dan keluarganya, serta mempelai pria pemberi mahar. Selain kedua belah pihak mempelai, polisi juga berencana memanggil saksi ahli untuk memeriksa keaslian cek tersebut. Waduh, kira-kira cek itu asli atau enggak ya? Waduh, aku juga masih nggak tahu sih, aku nggak bisa ngejudge ya. Bahwa kami akan memanggil beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak dari keluarga perempuan, kemudian dari mempelai wanita, dan juga yang dilaporkan adalah saudara kami. Dan nanti kemudian juga kami akan meminta keterangan saksi ahli, apakah kemudian perkara ini bisa dilanjutkan sampai ke persidangan. Waduh, tapi biasanya guys, mungkin orang-orang nggak percaya dengan mungkin penampilan dari Pak Tarman ya, atau Sheila, karena uang 3 miliar itu nggak sedikit ya, itu banyak banget, makanya orang gitu. Cuma banyak kok orang-orang kaya yang penampilannya, aku bukannya membela Pak Tarman, cuma saya banyak orang-orang yang tampilannya biasa gitu ya, daripada tampilan glamor tapi duitnya banyak guys gitu ya. Nah, tapi justru kebanyakan orang-orang yang glamor itu penampilannya gitu ya,
banyak utangnya gitu biasanya gitu. Nah, ini kita lihat lagi. Sebelumnya dua warga desa Bandar Pacitan bernama Muhammad Nur Ikhwan dan Wisnu Aji Hernama melaporkan dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah ke Polres Pacitan. Pihak terlapor adalah Tarman, kakek berusia 74 tahun yang baru saja 74 tahun, wow hebat. Ininya mbaknya 24 tahun ya. menikah dengan Sela Arika, wanita berusia 24 tahun warga Jeruk Kecamatan Bandar Pacitan. Waduh. Sudah jatuh, tertimpa cek palsu, mobil rental, jadi pelaminan. Itulah Sela Pacitan yang terjebak cinta buta. Nah, sekarang aku tanya sama netizen, kalau kamu di posisi Sela, ya, ada orang yang melamar, ya, sudah tua, dengan mahar 3 miliar. Keputusan apa yang akan kamu ambil? Kamu cuma dikasih waktu 3 sampai 1 minggu untuk mempertimbangkan. Yuk, aku pengen tahu pendapat kalian. Keputusan kalian seperti apa? Kamu dijadikan istri satu-satunya sama dia. Dikasih mahar 3 miliar. Tapi dia udah tua. Yuk, keputusan apa yang akan kamu ambil? Nih, cewek-cewek. Waduh, tapi kalau cuma 3 miliar dan habis itu dia nggak punya harta lagi ya gimana ya? Menurut kan gimana nih sebagai seorang wanita gitu ya? Ketika ada seorang lelaki mempunyai mahar 3 miliar gitu ya, atau mungkin ada suami yang ganteng tapi maharnya cuma 3 juta, kalian lebih memilih mana ya? Apakah memilih kakek-kakek tua dengan mahar yang 3 miliar atau cowok ganteng gitu ya, yang punya mahar cuma 3 juta guys, dan hidupan kalian cuma pas-pasan? Kalian milih mana nih ya? Atau mungkin milih yang 3M habis itu nunggu meninggal, nah nanti nikah lagi gitu guys, kan banyak kan yang kayak gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan sampai jumpa guys.